Welcome to my channel, Yudi Eka Putra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet. Ya oke, belum lama ini ada berita yang heboh nih, berita tentang kenaikan tarif ke Candi Borobudur. Yang dimana tarifnya ini untuk wisatawan domestiknya aja mencapai 750.000. Yang lihat hal ini ya jelas, orang-orang pasti banyak yang protes. Nah tapi nih ya, harus dipertegas dulu nih, bahwa harga yang naik itu adalah harga ketika kita mau naik ke Candi Borobudurnya, bukan tarif untuk masuk ke dalamnya. Kalau untuk tarif masuk ke dalam Candi Borobudur sendiri masih normal, masih 50.000 untuk wisatawan domestik dan $25 untuk wisatawan mancanegara. Nah, alasan kenaikan tarif ke Candi Borobudur ini didasari dari jumlah kuota yang perharinya ini dibatasin untuk wisatawan yang ingin naik ke atas Candi Borobudur, yang dimana pemerintah cuma membolehkan 1.200 orang per hari yang naik ke Candi Borobudur. Nah oke, untuk lebih jelas lagi gue bakal jelasin nih, kenapa tarif naik ke Candi Borobudur ini bisa naik dan kira-kira apa dampaknya. Jadi buat kalian penasaran, bisa tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita bahas jauh-jauh kenapa tarif Borobudur ini bisa naik, kita bahas dulu nih asal-usul dari Candi Borobudur. Ya, walaupun gue tahu sih, sebagian besar dari kalian pasti udah tahu gitu asal-usul dari Candi Borobudur ini. Nah, tapi di sini gue mau ngejelasin sedikit aja nih, buat kalian yang belum tahu. Jadi, Candi Borobudur itu adalah candi Buddha terbesar di dunia, yang dimana Candi Borobudur ini dibuat oleh Raja Samaratungga pada dinasti Shailendra, tepatnya pada tahun 824. Arsitek dari Candi Borobudur ini adalah Gunadarma, yang dimana ini adalah seorang arsitek legendaris dari Afrika. Nah jadi nih guys ya, Gunadarma itu nggak tahu nih, itu beneran orang ada atau nggak ada gitu. Karena ini cuma ada cerita-ceritanya aja dan legenda-legendanya doang. Nggak ada prasasti yang menunjukin bahwa Candi Borobudur ini bener-bener diarsitekin oleh Gunadarma. Jadi ya sampai saat ini juga arsitek dari Borobudur ini sendiri masih belum diketahui pasti gitu siapa sebenarnya. Nah singkat cerita nih ya, bertahun-tahun kemudian nih ya, Candi Borobudur ini jadi nggak keurus, jadi nggak terawat, yang sekitaran pada abad ke-10-an. Nah kenapa bisa begitu? Karena pusat kegiatannya ini dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah kenapa sih bisa dipindahkan? Karena pada saat itu ada letusan dari Gunung Merapi pada tahun 1006. Hingga setelah lama Candi Borobudur ini nggak keurus, tepatnya pada tahun 1814, Candi Borobudur ini kembali ditemukan oleh seseorang bernama Thomas Raffles. Ya gue yakin sih kalian semua udah tahu nih tentang cerita ini nih, karena kan yang waktu sekolah juga dia pelajarin gitu kan. Ayo, ingat gak? Misalkan belum ingat, coba deh ingat-ingat lagi. Candi Borobudur ini sendiri pertama kali dibuka pada tahun 1983 dan kemudian ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Dan ya oke, itu tadi tuh pembahasan singkat tentang Candi Borobudur. Sekarang mulai kita bahas nih, kenapa Candi Borobudur ini tarifnya bisa naik dan dampaknya apa sih? Negatif kah atau positif? Ya emang, dampak dari tarif kenaikan Candi Borobudur ini ada dua. Ada positif dan ada negatifnya juga. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, kan Candi Borobudur ini udah sangat tua gitu ya. Seperti yang gue ceritain tadi, Candi Borobudur ini dibangun dari tahun 800-an. Nah ya karena udah sangat tua, pastinya Candi Borobudur ini sering banget nih kena hujan. Dan selain kena hujan, pasti kan ada nih yang namanya perubahan iklim. Nah karena dua hal tadi ngebuat batu-batuan dari candi ini mengalami pelapukan. Dan ditambah dengan banyaknya wisatawan yang berdatangan ke Candi Borobudur ini.
Nah, namanya orang naik ke candi kan pasti nginjek batu-batuan candinya tuh kan. Nah, karena nginjek-injek batuan candinya ini, ngebuat batu-batuan candi ini jadi tergeser. Dan juga bukan itu aja, ada nih beberapa oknum yang suka melakukan vandalisme, buang sampah sembarangan. Dan juga ada nih beberapa oknum yang suka nyelip-nyelipin barang di selip-selipan candi. Nah, karena penaikan tarif ke Candi Borobudur ini bisa ngebuat hal tadi tuh jadi berkurang. Dan tapi nih ya, bukan hanya sisi positifnya aja, tapi ada juga nih sisi negatifnya. Seperti khususnya untuk umat Buddha nih ya, yang mereka sebenarnya tujuan ke Candi Borobudur adalah untuk melakukan ibadah, malah jadi susah gitu, karena kan biayanya mahal. Terus dari segi ekonomi nih ya, kan banyak nih orang-orang yang berdagang di sekitaran Candi Borobudur nih ya. Nah, orang-orang yang berdagang ini bisa aja kena imbasnya. Mereka yang dulunya selalu ramai, karena tiba-tiba 2 tahun yang lalu tuh kan ada pandemi COVID, jadi sepi Candi Borobudur. Dan dagangan mereka pun jadi nggak laku. Dan kemudian saat ini di era dimana ini adalah era transisi dari pandemi ke endemi, yang harusnya mereka mendapatkan keuntungan karena nantinya bakal banyak wisatawan lagi yang datang, ini malah mereka jadi tambah merugi. Nah, jadi gimana tuh menurut kalian pribadi deh dengan kenaikan tarif Candi Borobudur ini, setuju atau nggak setuju? Dan oh iya, gue sempat lihat nih bahwa ada meme tentang masalah ini, masalah kenaikan tarif Candi Borobudur. Yang dimana dari meme ini ada foto salah satu stupa yang ada di Candi Borobudur ini mirip mukanya dengan Bapak Presiden. Dan ya, udah jelas banget nih kalau kita teliti lihatnya, itu jelas banget. Itu kelihatan banget editannya. Dan karena hal itu, gue harap kalian para pengguna sosmed nih lebih pintar-pintar lagi gitu dalam menggunakan sosial media. Dan harus bisa gitu ngebedain yang mana yang real dan mana yang editan. Oke, itu dia tadi pembahasan gue tentang kenaikan tarif di Candi Borobudur. Dan oke, di next gue bakal ngebahas tentang sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.